Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, wonten Profesor Dr. Al-Habib Kiai Haji Said Aqil Al-Munawwar, wonten Kiai Haji Hamid, wonten niki tiyang sing ngatur-ngatur nih. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Niki wonten Nyai Ida, wonten niki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Hilmin. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didawono Habib tadi Said Aqil itu yang jenengan ingat hanya dua. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Itu sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau Sayyid, terus kita mau nyaingi itu sudah kecil hati, sudah kalah nasab kalah nasib. Sudah kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius begini ya, masalah ulumul Quran itu, saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita, kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtithalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir, sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis, oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu, sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pinter atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah, memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jahula. Itu secara balaghah itu dzaluman banget, dolime jahulan itu banget bodohnya. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik itu juga nggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Quraisy itu saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak itu ketok. Kalau diundang di kampung musola penceng itu kalau datang kata orang-orang itu tawaduk, tapi kata kiai setempat itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus Dara, yang satu bilang cek mentalan Gus jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban, biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya, kalau yang lainnya itu ya suwiran itu. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus Jiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kitab muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang gak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian akabirus sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah istihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi bani Quraidah.
Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antaghuruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum, Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit, ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas, nanti hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu, Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua, itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau nggak mau regenerasi? Jadi orang tuh biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya ijtihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajhi. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir, atau itu nanti dikira Nabi fi sholat, sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat, karena robtus sholat biman laisa fi sholatin, berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat, sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau enggak. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang akbala aliyah nabi wajib, kadang istaghfaro salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampai belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Farad, kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'an alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marahi sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa'antal musyarri'. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin ya. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha.
Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah, sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dongo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah, sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib, wah langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wayah, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh nggak konangan, itu kan nggak ikut Allah, nggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat Ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada Mujib, tidak ada Rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas, karena orang baca surat Ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita istihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun se'unnal Quran mahjura, nggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malaidroku kullu, laidroku kullu, kalau tidak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu, karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkel itu. Ya mangkel seneng gitu. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini diantara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh, saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu ada orang sujud itu gini, Beb. Setelah ditegur, Mbah kalau gini lebih sah, nggak membenari peci malah paginya nggak sholat lagi. Jadi makanya Kiai Jawa itu males negur karena jadinya nggak dibenahin, jadinya nggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Khirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi istihad itu tidak bisa, tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan, karena kalau orang miskin itu tidak ada hisapnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin, selain faktanya miskin, senang tapi dengan orang miskin, karena ada hisapnya. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat. Tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu banyak. Imam Syafi'i itu ngelus dodo, orang sealim ini kok kedonyan ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan, jenengan saja. Baru sadar, oh iya ya, kalau yang orang soleh kiri semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul dzalim ala soleh. Ada syaukatul dzalim, kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan.
Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok ndak haram. Pokoknya terus ekstrim sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga, komentarnya lucu kan. Wes ngerti Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu kan. Cuma nggak mampu, jadi udah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar apa ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud, nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku gitu. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi bukan diberi. Jadi itu istihad. Maksudnya ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat seneng orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa? Ganggu saja pondok kerapia. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapia. Tidak tahu. Kulun muhtamilun. Kalau dimuin wa fihi nadhurun. Supaya ya ini masalahnya masalah istihad. Enggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gak jelek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu